Pengetahuan adalah sesuatu yang diperoleh dari realitas melalui panca indera. Ini definisi paling dasar. Jadi ini agak, kenapa bukan, kalau Plato itu kan pengetahuannya tidak dari panca indera, tapi muncul dari akal dengan cara mengingat-ingat dunia ide yang ada di alam rohani. Tapi kalau karena dia sangat Aristotelian, maka pengetahuan itu sumbernya selalu panca indera. Kalau nggak dari panca indera nggak ada bahannya, akal yang mengolah. Jadi tahu sesuatu itu diawali dari panca indera. Kamu ngerti ini keras kan dari setelah kamu raba, kamu pejet-pejet, oh keras. Kamu ngerti ini lunak kan setelah kamu lihat, kamu raba, kamu pejet, oh lunak. Dari panca indera. Apapun itu, silahkan kamu cermati sendiri. Bahkan pengetahuan yang di luar panca indera pun sebenarnya sumbernya juga panca indera. Namanya asosiasi. Semua gambaranmu tentang yang di luar panca indera, di luar empiris kan kamu bayang-bayangkan secara asosiatif dengan pengetahuanmu yang hasil dari panca indera. Barang goib misalnya, apa wis? Surga di kepalamu kan semua surga yang hasil pemahamanmu tentang dunia fisik. Di surga itu ada apa aja kira-kira? Ada sungai, ada, ya kan, ada kolam susu, kolam madu, ada apalagi bidadari itu apa? Perempuan cantik, ya kan? Loh ini kan ada semua di panca inderamu. Ini kan pengetahuan empiris sebenarnya. Surga kan nggak kayak gitu, tapi kita analogikan ke sana karena memang untuk dia jadi pengetahuan, pintu pertama adalah panca indera. Itu namanya cara berpikir asosiatif. Meskipun kita yakin apapun pikiran kita tentang surga, tentang neraka, nggak kayak gitu kok, kan selalu gitu. Itu hanya untuk gambaran saja. Jadi loncatannya harus lewat panca indera. Tanpa lewat panca indera kita nggak akan paham. Menjelaskan sesuatu yang abstrak sama sekali orang nggak akan paham. Hantu itu ada apa ya? Ada energi. Energi itu kayak apa ya? Kayak ada listriknya, ada. Nah, kan kamu selalu nyari ada kilatan-kilatannya, ada kan selalu begitu. Kamu susah memahami sesuatu yang abstrak 100% itu tidak ada. Awalnya pasti lewat pintu yang namanya panca indera. Dan panca indera itu kalau di Ibnu Sina ada dua. Ada dimensi eksternalnya, ada dimensi internalnya. Dimensi eksternal, ya teman-teman sudah ngerti, ya, pakai mata, pakai telinga, pakai hidung, pakai teraba, pakai tangan kan gitu. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, apalagi melihat, mendengar, meraba, pakai tangan apa kulit meraba itu? Tangan. Ya pakai tangan. Perasa pakai lidah. Terus pencium pakai hidung apa mulut? Kalau nyium pakai hidung atau pakai mulut? Ya. Dua-duanya, kamu ganas banget. Oke ya, moral. Maksudnya penciuman ya pakai hidung lah. Aroma maksudnya. Eksternal. Itu eksternal kenapa ya udah. Tapi di sampingnya eksternal ada yang internal. Yang internal itu ada 4 jenis. Yang pertama al-hissul mustarok, yang kedua al-musawwirah, yang ketiga al-mutakhayilah, dan yang keempat al-mauhimah. Al-hissul mustarok itu pengetahuan yang diperoleh dari mix antara berbagai panca indera. Jadi hisul mustarak itu kadang-kadang kamu tidak cukup hanya
mencium saja. Kadang-kadang itu gabungan antara penciuman, penglihatan, pendengaran, terus kamu simpulkan. Dan kesimpulan itu kan hal yang berbeda. Mata melihat apa, telinga mendengar apa, tangan meraba apa, dari situ terus disimpulkan. Misalnya mata melihat kayu ini, tanganmu meraba, oh halus. Begitu kamu raba ada suara cit, ada suara set, set. Nah, 3 sekaligus main. Suaranya, matamu yang melihat, telingamu yang mendengar. Terus kan menggabungkan 3 ini namanya hissul mustarok. Dari gabungan 3 ini terus kamu simpulkan, oh berarti kayu punya sifat keras dan halus. Nah itu namanya his al-mustarok. Oke. Selain hissul mustarok ada al-musawwirah. Al-musawwirah itu sudah naik sedikit dari al-hissul mustarok. Kalau al-musawwirah itu sudah menggambarkan. Kalau tadi kan cuma menyimpulkan, oh kayu ini keras. Kalau al-musawwirah dia sudah bisa menggambarkan. Menggambarkan itu berarti kayu yang lain, kayu yang di sana juga keras. Kapanpun aku ketemu kayu berarti dia keras. Di atas al-musawwirah ada al-mutakhayilah. Al-mutakhayilah ini sudah menganalisis, sudah, oh kayu itu keras karena dia dikeringkan, karena dia, itu al-mutakhayilah yang main. Dan yang keempat al-mauhimah. Mauhimah itu menerka, menyimpulkan, berarti kayu punya sifat A, B, C, D. Itu namanya al-mauhimah. Jadi ini semua hissul mustarok, musawwirah, mutakhayilah, mauhimah, itu sifatnya indrawi, eksternal dan internal. Sifatnya indra. Jadi belum daya penalarannya belum main. Ini masih menggabung-gabungkan pemahaman dari kenyataan, dari dunia empiris. Jadi itu gerbang yang pertama dari pengetahuan. Dan ini penting. Banyak filosof yang hanya berhenti di sini karena selain ini dianggap tidak penting. Dulu mungkin pernah tak sampaikan, entah pertemuan keberapa, ada filosof namanya David Hume. Bagi dia semua kenyataan, semua pengetahuan itu sifatnya empiris. Yang enggak empiris itu sebenarnya empiris juga. Kita sendiri yang ngarang. Ada ide tunggal, ada ide kompleks. Semuanya empiris. Yang kompleks itu gabungan dari ide tunggal. Misalnya mikrofon ini kan gabungan dari, yang penting gimana caranya suaranya manusia bisa terdengar kemana-mana jauh. Dan mungkin gabungan dari bentuknya gimana bisa orang nyaman ngomongnya. Kalau dulu mikrofon bulat kayak gini, kadang-kadang dibungkus sama kain biar nggak basah. Kadang-kadang itu kan imajinasi. Orang bermain dengan dari ide satu ke ide yang lain, dari ide satu, itu kan ide yang diperoleh dari kenyataan. Dalam agama kadang-kadang kan kayak gitu. Sering saya contohkan, dulu saya kecil di kampung-kampung sering ketemu gambarnya buruk, kendaraannya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu loh. Gambarnya itu kuda yang punya sayap, terus kepalanya perempuan cantik. Itu kan kalau di David Hume namanya gagasan kompleks. Itu sumbernya semua dari pengalaman empiris kita sehari-hari. Ya kan? Kenapa kok pakai kuda? Itu kan karena dalam pengalaman kita yang namanya kendaraan, itu kan kendaraan yang ditunggangi Nabi waktu Isra Mi'raj. Kendaraan kalau di Arab zaman itu kan satu di antara dua. Kalau enggak unta ya kuda. Katanya cepet tapi larinya dia bisa sekelebatan, bisa nyampe sejauh dia memandang. Kalau dibandingkan antara unta sama kuda, ya berarti lebih cepat kuda dong. Oh berarti kuda simbolnya. Nah, akan terus dipakailah kuda. Tapi dia ini bisa naik ke Mi'raj, ke langit tingkat 7. Bayangannya langit kan di atas, terbang. Loh tapi kuda itu tidak bisa terbang.
yang bisa terbang burung. Kalau kuda di atas darat. Terus kamu terus kan gagasan pengalaman manusia selama ini yang bisa terbang burung. Kenapa dia bisa terbang? Karena punya sayap. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap aja. Karena kalau kuda diganti burung nggak mungkin dikendarai. Wong kendaraan itu kuda, ya wis kuda dikasih sayap. Dan ada hadis yang bilang bahwa buruk itu termasuk komunitasnya bidadari, dia cantik. Terus kan orang mikir, lu secakep-cakepnya kuda, apa iya bidadari kepalanya modelnya kayak kuda itu. Terus orang daripada susah-susah potong aja kepalanya, ganti kepalanya perempuan cantik. Maka jadilah kamu sekarang gambarnya buruk itu kuda yang punya sayap dan kepalanya perempuan cantik. Ini namanya gagasan kompleks. Orang menggabung-gabungkan ide dari pengalamannya. Dan itulah gagasan pertama, pintu gerbang pertama dari pengetahuannya manusia. Kalau saya bilang besok di akhirat amal kita akan ditimbang. Begitu saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? Timbangan. Maka di komik-komik surga itu kan waktu kiamat terus digambarkan ada timbangan besar, terus kamu di bawahnya terus ditimbang. Oh, kalau amal baiknya berarti kan timbangan yang muncul. Kita akan menyeberang lewat Siratal Mustaqim. Ya, begitu ada kata nyeberang yang terbayang apa? Jembatan. Jadi kalau itu jembatan berarti kan dia harus di bawahnya ada jurang apa ada itu. Terus karena di akhirat masuk ada jurang, ya berarti yang di bawah neraka. Berarti kan wah jurang. Kalau jembatan itu kan menuju tujuan. Oh tujuannya kan surga. Berarti ini jurangnya neraka, di sini surganya. Terus di atasnya neraka ada jembatannya, Siratal Mustaqim. Itu gagasan kompleks. Ya termasuk gambaran surga tadi kan. Ada kolam susunya, kolam madunya, ada rumah di tepi sungainya, ada itu kan, bayanganmu kan gitu. Nah itu gagasan pintu pertama pengetahuan.